Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanih. Allahumma ya muallima Ibrahim alimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yusma'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allahumma amin. Naam, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an kepada segenap santri kelas 12 KMI, baik putra maupun putri yang kami banggakan, yang kami sayangi. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini, di hari Senin, dengan izin Allah kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan proses kegiatan belajar kita melalui daring ataupun online, khususnya di mata pelajaran fikih, atau objek yang akan kita pelajari adalah usul fikih, sebagaimana yang tertera di dalam jadwal pembelajaran kita. Baik, nanti sebelum kita masuk ke pembahasan materi, silahkan kitabnya dibuka terlebih dahulu. Materi kita kali ini insya Allah terkait apa yang dimaksud dengan al-ahkam sab'ah di halaman 12, bagaimana qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wal ahkamu sab'atun al wajibu wal mandubu wal mubahu wal mahdhuru wal makruhu was sahihu wal batilu. Nanti insyaallah kita akan sedikit membahas tentang perkataan musannif rahimahullahu ta'ala sesuai dengan materi kita. Tapi tentunya sebelum kita masuk ke materi, kita sedikit memurajaah apa yang pernah kita pelajari di pertemuan yang lalu, terutama terkait dengan poin-poin penting. Ya, mungkin barangkali ada di antara para santri yang belum paham secara garis besar, ya, apa itu usul fikih, kenapa kita mempelajari usul fikih, kenapa ada qalal musannifu dan kenapa ada qalas syarihu. Tayyib. Di pertemuan awal kita, sebagaimana metode yang Ustadz sampaikan, ya, di awal pertemuan kita mempelajari kitab ini dimulai dari al-matan, ada matannya yang ditulis oleh Al-Imam Al-Haramain Syekh Al-Juwaini rahimahullah ta'ala. Ya, dimulai dari yang Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian fahadhihi waraqatun tashtamilu ala ma'rifati fusulin min fusulil fiqhi ila kata-kata fal aslu ma yubna alaihi ghairuhu wal far'u ma yubna ala ghairihi. Kemudian wal fiqhu ma'rifatul ahkami syar'iyyah allati tariqu al-ijtihad. Ya. Itu tadi semuanya yang namanya matan akan disyarah, dijelaskan, ya, akan dibahas oleh asy-syarih. Di sini tertulis qala asy-syarihu wafaqahullahu ta'ala, yaitu Syekh Abdullah Ibn Hamad Al-Utsaimin. Berarti setiap matan itu nanti di bawahnya akan ada syarahnya, ya. Barangkali kita di bagian matan jelas seperti keterangan Ustadz, tetapi mungkin nanti di syarahnya, karena ini sudah penjelasan dari ulama, kita nanti kalau tidak perhatian dengan sebaik mungkin akan bingung, ya. Oleh karena itu Ustadz kembali memberikan rangkuman pelajaran yang dulu, barangkali bermanfaat untuk kalian, ya. Tentunya yang pertama berkaitan dengan ta'rif ataupun definisi ataupun pengertian usul fikih itu sendiri. Di sini di halaman 8 tertulis bahwasannya usul fikih itu yu'arrafu bi'tibarain, ya.
didefinisikan, ya, diartikan, diberikan pengertian secara atau dari sudut pandang dari segi dua pengertian. Ahaduhuma bi'tibari mufradaih, yang pertama dari segi mufradnya, yaitu dipisah, kalimatu usulin wa kalimatul fikhi. Kemudian yang kedua wal akhar bi'tibari kaunihi murakkaban idhofiyan, ditinjau, didefinisikan dari segi murakkab idhofiyan, kata-katanya digabung, tidak dipisah. Ju'ila laqaban li jumlatin min masailil ilmi, atau dinamakan dengan dari sudut pandang laqab, yang nanti di dalamnya termuat berbagai masalah-masalah ilmu yang ada di dalam cabang ilmu tersendiri, yaitu usul fikih. Kemudian halaman 9 itu hanya sekedar penjelasan, ya, dari syarih, ya, dari Syekh Abdullah ibn Hamad al-Utsaimin, dijelaskan, ya, menurut pendapat beliau. Nanti dijabarkan dulu, ada poin pertama, ada poin kedua, ada poin ketiga. Setelah itu diberikan kesimpulan. Kesimpulannya seperti di bawah ini, halaman 9, alinea yang tengah. Famuraduhu huwa wa ghairuhu inda dzikril asli fi maqami ta'rifi usulil fiqhi al-qa'idatul mustamirrah fa usulul fiqhi hiya qawaidu mustamirrah. Itu kesimpulannya. Setelah tadi dibahas, ya, apa itu al-aslu menurut ulama fikih, apa itu al-asl menurut ulama usul fikih, kemudian apa maknanya al-asl, kemudian dibandingkan antara pendapat definisi dari ulama usuliyin sendiri, dari ulama fikih sendiri. Maka beliau setelah mencapai kesimpulan, disimpulkan ternyata maknanya hanya al-qaidatul mustamirrah, makna yang kuat, yang rajih. Artinya apa? Konsep-konsep dasar, ya, konsep dasar yang berkelanjutan, tapi bahasa mudahnya konsep-konsep dasar, ya. Setelah itu Syekh menyebutkan lawan kata dari al-usul, yaitu al-far'. Kenapa disebutkan di sini al-far'? Sebagaimana penulis Syekh Juwaini, ternyata ada dua sebab. Yang pertama, annahu muqabilul asli, karena itu sebagai antonim, lawan kata. Apa fungsinya? Wa ma'rifatu ma'na muqabilis syai'i tu'inu ala ma'rifati syai'i nafsihi. Karena pengetahuan kita tentang lawan kata akan suatu perkara, maka membantu kita untuk memahami perkara itu sendiri. Misalnya, kalau kita tidak paham apa itu makna bagus, berarti lawannya tidak jelek. Apa itu makna besar, berarti lawannya tidak kecil. Nah, kemudian kesimpulannya, fa'idha urifa al-far'u, apabila diketahui makna al-far' itu sendiri, wa huwa muqabilul asl, yang dia sendiri adalah antonim, lawan kata dari al-asl, a'ana ala ma'rifati ma'nal asl, maka itu hal tersebut memudahkan kita untuk mengetahui makna al-asl. Kemudian yang kedua, ini kelanjutan, ya, sebab kenapa Syekh Al-Musannif menyebutkan makna al-asl, kemudian dijelaskan oleh Asy-Syarih, anna usulal fiqhi muftaqiratun ilal ittila' ala jumlatin minal furu' al-fiqhiyah fala yatimu fahmu usulil fiqhi illa bi an yakunal muqbilu ala ta'allumiha asaba hadzan hasanan minal furu' al-fiqhiyah. Maksudnya adalah di sini, karena kalau kita hanya sebatas ingin paham pengertian usulul fikhi, kemudian kita hanya berkutat dengan makna usul tanpa menyebutkan makna lawan katanya, yaitu al-far', maka nanti pemahaman kita akan tidak pas atau kurang baik. Kenapa? Karena usul fikih itu sangat membutuhkan telaah, membutuhkan pembahasan yang lengkap berkaitan dengan masalah-masalah konsep-konsep fikih itu sendiri. Maka terutama bagi penuntut ilmu pemula, kalau tidak paham dengan ilmu fikih itu sendiri secara baik, secara lengkap, maka pemahamannya untuk mempelajari
usul fikih nanti juga akan merasa berat ya. Al-muqbilu ala ta'allumiha di sini adalah penuntut ilmu yang sedang bersemangat antusias untuk mempelajari ilmu usul fikih. Kemudian di bawahnya setelah itu asy-syarih ya menjelaskan di matan yang ditulis oleh musannif tadi, al-fiqhu ma'rifatul ahkami syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Fikih itu adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang jalan atau metode penetapannya melalui ijtihad para ulama. Nanti materi kita al-ahkam tadi yang ada 7 tadi. Wajib, kemudian mandub, kemudian makruh, kemudian haram, kemudian mubah, kemudian batil dan yang lainnya. Itu termasuk dari al-ahkam. Jadi di sini pengertian tadi al-fiqhu ma'rifatul ahkami syar'iyyah allati tariqu al-ijtihad oleh syarih Syekh Shalih bin Abdillah bin Hamad Al-Utsaimin dijelaskan lagi, utarakan lagi, dibahas satu persatu. Apa itu makna ma'rifah? Apa itu makna al-ahkam syar'iyyah? Apa itu makna ijtihad? Nah, setelah itu disimpulkan kembali. Maka di sini ada apa? Ada 3 poin besar. Awwalaha, tsaniyaha, tsalisaha. Sebetulnya kalau kita sudah paham makna tadi al-fiqhu ma'rifatul ahkami syar'iyyah allati tariqu wa ijtihad, insyaallah kita sudah paham maksudnya. Cuma di sini penjabarannya saja. Dan setiap penjabarannya memerlukan pemahaman, diperlukan penguasaan bahasa Arab yang baik. Ya. Di sini beliau menjabarkan fikih itu adalah ma'rifah. Padahal fikih itu menurut ulama yang lain artinya bisa al-faham. Sebagaimana yang Ustadz sampaikan di awal mula pertemuan. Kemudian al-ilmu, di sini ma'rifah. Nah, di sini beliau sebagai syarih memberikan pendapatnya yang rajih. Seharusnya bukan ma'rifah, tapi cukup untuk langsung ke al-ahkam asy-syar'iyyah gitu. Ya, nanti ada penjelasannya yang dulu pernah kita dalam ini ada kan di alinea paling bawah tapi di atasnya. Wa minhu huna al-ahkam fayuqal al-fiqhu al-ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad tanpa menyebut ma'rifah. Ini pendapat yang kuat dari asy-syarih ya, seperti itu. Walaupun di matanya tertulis ma'rifah, tapi menurut beliau sebagai syarih yang lebih tepatnya tanpa menyebutkan kata ma'rifah. Karena tadi ilmu itu lebih mulia daripada ma'rifah. Ya. Karena kita tahu fikih itu menurut para ulama pengertiannya secara bahasa ada al-faham, ada al-ilmu, dan ada ma'rifah. Faham, pemahaman. Al-ilmu, ilmu. Ma'rifah, pengetahuan. Maka ilmu itu kedudukannya lebih tinggi, lebih asyraf, lebih a'zam daripada pengetahuan itu sendiri. Ya. Kemudian yang kedua wa amatsani sampai yang wa amatsalis itu juga pendapatnya beliau. Kenapa fikih itu senantiasa berhubungan dengan tata'allaqu bil ahkam syar'iyyah. Di sini dijelaskan ternyata ada 2, al-ahkam asy-syar'iyyah at-thalabiyah dan al-ahkam asy-syar'iyyah al-khabariyah. At-thalabiyah yang berisi tuntunan, perintah, larangan dan sebagainya. Ini wajib, ini sunnah, ini haram, ini makruh dan yang lain. Tapi kalau khabariyah terkait dengan akidah ataupun tauhid, perkara-perkara ghaib misalnya. Ya, itu yang tidak dipelajari di ilmu usul fikih terkait dengan al-ahkam asy-syar'iyyah. Karena bukan ranahnya ijtihad. Berarti yang dimaksud dengan kaunu tilkal ma'rifah tata'allaqu bil ahkami syar'iyyah di sini al-ahkam asy-syar'iyyah at-thalabiyah ya. Yang hanya pembahasannya terbatas di hukum-hukum syar'i yang sifatnya tuntunan ya. Bukan yang sifatnya khabari, sifat Allah, kemudian surga neraka, kemudian perkara-perkara gaib dan yang lainnya.
Karena yang khobariyah itu nanti terkait oleh cabang ilmu sendiri, yaitu ilmu akidah atau ilmu tauhid. Kemudian di halaman 11 ya, kita murojaah syariah ini. Amma salis, adapun yang ketiga, kaunu tilkal ahkam tu'lamu bitariqil ijtihad. Ya, hukum-hukum tersebut dapat diketahui, dapat dipelajari melalui metode ijtihad. Ya. Kemudian kesimpulannya, suatu ilmu itu tidak bisa dinamakan dengan fikih apabila cara mempelajarinya bukan dengan cara ijtihad. Ya, sebagaimana yang Ustadz sampaikan tadi, fikih itu mulia terkait dengan hukum syariat, ilmu agama. Tidak hanya sekedar pengetahuan, makrifah atau wawasan, tapi juga pemahaman dan al-ilmu. Ya. Kemudian ada perbedaan pendapat antara ulama usuliyun dan ulama fikih terkait masalah apa saja yang dibahas di pelajaran usul fikih. Apakah hanya sekedar masalah ijtihadiyah atau masalah ijtihadiyah dan masalah ghairu ijtihadiyah. Tapi yang dirojihkan di sini al-masail al-ijtihadiyah, sebagaimana pendapat yang rojih dari Asy-Syarih Syekh Shalih Ibn Hamad Al-Utsaimin. Seperti itu ya. Barangkali itu tadi murojaah singkat kita bagi para santri yang mungkin belum paham tentang makna syarih, terutama di halaman 9, halaman 10, dan halaman 11 ya. Baik. Kita lanjut ke inti pembahasan kita di materi halaman 12. Halaman 12 nanti silahkan dibuka. Qala al-musannifu rahimahullah, musannif rahimahullah, Imamul Haramain Asy-Syaikh Al-Juwaini rahimahullahu taala, beliau berkata, wal ahkamu sab'atun, dan hukum-hukum itu ada 7 macam. Al-ahkam di sini pembahasan dari makna fikih yang tadi kita bahas. Ini wal fiqhu ma'rifatul ahkam syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Al-ahkam di sini ya, yang sab'ah ini penjabaran di halaman 10 ini, yang ma'rifatul ahkam ini, atau di matan yang ini wal fiqhu ma'rifatul ahkam asyariyah. Al-ahkam asyariyah di sini dibahas di halaman 12. Ada 7. Apa saja? Al-wajib. Yang pertama ada wajib. Yang kedua al-mandub. Yang ketiga al-mubah. Yang keempat al-mahdzur. Al-mahdzur nama lain dari al-haram atau haram atau muharram. Wal makruh. Kemudian yang kelima al-makruh. Di kita sering menyebut dengan makruh. Was sahih. Kemudian ada sahih. Wal batil. Ada batil. Sekarang kita ke pengertian dari 7 hukum tadi ya. Wal wajibu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Saya ulang, al wajibu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Wajib itu maknanya adalah ma yusabu ala fi'lihi. Ma yusabu ala fi'lihi, sesuatu yang mendapatkan pahala jika dilaksanakan. Wa yu'aqabu ala tarkihi, dan mendapatkan siksa atau hukuman iqab jika ditinggalkan atau jika tidak dilaksanakan. Itu pengertian dari al-wajib. Nanti nama lain dari kata al-wajib misalnya al-fard. Wajib al-fard itu. Contohnya misalnya sholat 5 waktu, siam Ramadan, kemudian mengeluarkan zakat fitrah. Nah, itu nanti silahkan ditambahin ya. Kemudian yang kedua al-mandubu. Ma huwal mandub? Al-mandub ma yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Nukarir, al-mandubu ma yusabu ala fi'lihi
wala yu'aqabu ala tarkihi. Al-mandub, nama lain dari kata al-mandub, as-sunnah atau mustahab. Hukumnya ini sunnah, mustahab, mandub, sangat ditekankan, sangat dianjurkan. Maknanya apa? Maknanya ma yusabu ala fi'lihi, sesuatu yang dapat mendapatkan pahala apabila dilaksanakan, wala yu'aqabu ala tarkihi, dan tidak memperoleh siksa atau iqab, hukuman apabila tidak dikerjakan. Ya, kebalikan dari tidak afan. Ini agak derajatnya di bawah wajib. Ya. Kalau wajib tadi harus dilaksanakan, bila tidak dilaksanakan mendapatkan hukuman, iqab atau dosa. Tapi kalau mandub, apabila dilaksanakan dia mendapatkan asawab, yusab, pahala. Tetapi apabila tidak dilaksanakan, dia tidak memperoleh iqab. Hanya saja ada catatan pentingnya, dia akan apa? Melewati yang namanya apa? Fadilah. Ya, fadilah pahala sunnah. Ya. Walaupun tidak mendapatkan hukuman, tetapi orang tersebut akan terlewatkan oleh pahala yang besar dari pahala sunnah itu sendiri. Karena dengan sunnah-sunnah atau namanya tadi mustahab, sunnah, nafilah, kita akan memperoleh yang namanya apa? Kedekatan kita, amalan-amalan taqarrub kepada Allah Ta'ala. Jadi kesimpulannya, mandub atau sunnah atau nafilah itu derajatnya di bawah derajat wajib atau fardu. Kemudian yang ketiga, wal mubahu ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Wal mubah ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Adapun mubah itu maknanya ma la yusabu ala fi'lihi, artinya boleh. Maknanya sesuatu yang apabila tidak dikerjakan tidak mendapatkan pahala atau sawab, wala yu'aqabu ala tarkihi, dan apabila tidak dikerjakan pun tidak memperoleh siksa ataupun hukuman. Atau bahasa mudahnya, mubah itu tidak berkaitan dengan pahala ataupun dosa. Kalau dikerjakan, dia tidak memperoleh pahala. Dan kalau ditinggalkan, dia juga tidak memperoleh siksa. Tetapi nanti di sini, apabila diniatkan dengan niat yang bagus, niat ibadah, misalnya ibadah wajib, misalnya ibadah sunnah, maka pahalanya bisa mengikut sesuai dengan yang diniatkannya. Ya. Misalnya tidur qailulah, tidur siang. Hukumnya nanti ada, atau tidur di waktu malam yang lebih awal, mubah. Tapi diniatkan untuk sholat tahajud, ya, diniatkan untuk murojaah Al-Quran, maka akan mendapatkan pahala. Ya. Tadi ada sedikit yang Ustadz lupa, ya, mandub atau nafilah, contohnya apa? Contohnya sholat sunnah 2 rakaat fajar, itu contohnya. Kemudian puasa yaumul isnin wa yaumul khamis, dan yang lain masih banyak. Tentunya kalian bisa mencari contoh sendiri, ya. Kemudian yang keempat, wal mahdzuru ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Wal mahdzuru ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Wal mahdzur, dan haram itu sesuatu yang dilarang. Al mahdzur nama lain dari kata al-haram, muharram atau al-mana'. Ya. Maksudnya ma yusabu ala tarkihi, sesuatu yang akan mendapatkan pahala jika ditinggalkan, atau apabila ditinggalkan mendapatkan pahala as-sawab. Wa yu'aqabu ala fi'lihi,
dan akan mendapatkan siksa, iqab, dosa atau hukuman apabila dikerjakan. Nah, mahdzur ini kebalikan dari al-wajib. Kalau al-wajib tadi apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan mendapatkan siksa. Tetapi kalau mahdzur atau haram, apabila tidak dikerjakan justru mendapatkan pahala, dan apabila dikerjakan mendapatkan iqab, ya, kebalikannya. Contohnya syirik kepada Allah. Nah, kemudian uquq kepada orang tua, tidak berbakti kepada orang tua atau durhaka, kemudian mencuri, berzina, kemudian membunuh orang lain tanpa hak, itu hukumnya mahdzur atau haram. Kemudian di bawahnya al-makruh. Wal makruhu ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Wal makruhu ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fikrihi. Afwan, wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Wal makruh, dan makruh itu maknanya ma yusabu ala tarkihi, apa-apa yang mendapatkan pahala apabila ditinggalkan. Maksudnya apa? Bila tidak dikerjakan mendapatkan pahala. Wala yu'aqabu ala fi'lihi, dan tidak mendapatkan hukuman atau iqab apabila terpaksa dilaksanakan atau dikerjakan, ya. Maksud mudahnya, makruh itu apabila ditinggalkan mendapatkan pahala, dan apabila dikerjakan maka dia juga tidak akan mendapatkan hukuman atau iqab. Berarti makruh itu derajatnya di bawah al-mahdzur atau haram. Kalau haram tadi apabila ditinggalkan mendapatkan pahala, dan apabila dikerjakan mendapatkan hukuman. Tapi kalau makruh apabila ditinggalkan sama-sama mendapatkan pahala, tetapi kalau dikerjakan dia tidak mendapatkan hukuman atau iqab, ya. Jadi nanti kalau adik-adik sekalian mau meringkas, dikasih tanda al-wajib di bawahnya al-mandub, al-mahdzur di bawahnya al-makruh, di bawah derajatnya. Kemudian al-mubah itu di tengah-tengah karena tidak berkaitan dengan as-sawab, pahala, atau al-iqab, hukuman atau dosa. Kemudian dua yang terakhir, was-sahihu ma yu'taddu bihi wa yata'allaqu bihi nufudhu. Ma yu'taddu bihi wa yata'allaqu bihi nufudhu. Yang dimaksud dengan sahih itu adalah sesuatu yang teranggap atau dianggap sah, mu'tabar, mu'tad, wa yata'allaqu bihi nufudh, atau yang bisa sesuatu perkara tersebut bisa dilaksanakan, menjadi sebab suatu amal itu dapat terlaksana. Misalnya di muamalah, ini sah karena sudah mencakup rukun-rukun dan syarat-syaratnya, ya. Kemudian kebalikan dari as-sahih al-batil. Wal batilu ma la yata'allaqu bihin nufuz wa la yu'taddu bihi. Ma la yata'allaqu bihin nufuz wa la yu'taddu bihi. Sesuatu yang tidak berkaitan dengan sah tidaknya, atau bahasa kita terverifikasi, yang menjadi sebab suatu amal itu dapat dikerjakan, suatu muamalah itu dapat dilaksanakan, dan tidak berkaitan dengan yang namanya an-nufuz, pelaksanaan, menjadi bisa terlaksana. Berarti kebalikannya, sesuatu yang batil, sesuatu yang tidak
tidak sah. Karena apa? Kurang dari rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Ya, itu tadi pengertian mudah dari al-batil. Baik, contoh dari al-makruh tadi ya, misalnya minum sambil berdiri, kemudian tidur sehabis maghrib, dan yang lainnya. Kalau contoh yang sahih dan yang batil biasanya terdapat di perkara-perkara yang berhubungan dengan muamalah. Nanti insya Allah penjelasannya lebih lanjut ada di perkataan asy-syarih ya. Ini Ustadz cuma sengaja memberikan mukaddimah terlebih dahulu biar kalian memiliki apa? Background dulu. Siap untuk kita nanti insya Allah di pertemuan berikutnya akan membahas makna tadi al-wajib, al-mandub, al-mubah, al-mahdur, al-makruh, was-shahih wal batil sesuai dengan penjelasan dari Asy-Syarih Asy-Syaikh Shalih Ibn Abdullah Ibn Hamad Al-Utsaimin wafaqahullahu taala ya. Tayyib, ini materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Naktafi bihadzal liqa, aqulu qouli hadza, barakallahu fikum jami'an, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.